Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan dilimpahkan Allah kepada kita semua. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Ada masalah yang kecil, yang sedang, bahkan ada masalah yang besar dan berat yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita mampu menghadapi masalah itu, tetapi tidak jarang juga kita tidak mampu menghadapi masalah itu. Masalah itu seakan-akan menekan kita, berat, dan bahkan kita putus asa. Lalu bagaimana caranya supaya ketika kita mempunyai masalah, kita dapat mengatasi masalah itu dengan baik, dan bahkan kita bisa mengambil hikmahnya dan membuat masalah itu kita semakin kuat. Ada baiknya kita belajar kepada hamba Allah yang mulia, yang luar biasa, di mana beliau mampu dan menghadapi masalah dengan baik, bahkan membawa masalah itu ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa beliau? Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yunus itu pernah punya masalah. Masalahnya luar biasa, karena beliau ditelan oleh ikan, dan kemudian oleh ikan itu dibawa ke tengah samudra, bahkan di malam yang gelap. Sehingga para ulama mengatakan masalah Nabi Nuh itu luar biasa karena beliau berada di 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, berada di kegelapan samudra. Dan yang ketiga, dalam kegelapan malam. Artinya masalah yang sudah luar biasa beratnya. Bahkan kalau kita membayangkan berapa sih persentasenya Nabi Yunus bisa lolos dari masalah itu, sangat-sangat kecil sekali, teman-teman. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Yunus? Beliau memohon ampun kepada Allah, mengakuin kesalahannya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu apa? Kemudian suara yang beliau sampaikan itu, dzikir yang beliau ucapkan itu didengar oleh malaikat. Dan malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak asing ya dengan suara ini. Siapa?" Dan Allah tahu dan menyampaikan kepada malaikat, itu adalah suara hambaku Nabi Yunus. Mengapa Allah tahu? Ya karena Allah Maha tahu. Dan samping itu juga sudah terbiasa Nabi Yunus alaihissalam itu melantunkan dzikir dan memuji kepada Allah. Dan singkat cerita, akhirnya Nabi Yunus diantarkan oleh ikan itu, dimuntahkan oleh ikan itu kepada suatu tempat di mana ditemukan oleh kaumnya, dan kemudian Nabi Yunus diterima dan menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah kaumnya. Teman-teman, gimana kalau kita punya masalah belajar Nabi Yunus itu? Yang pertama, akuin kesalahan itu dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya salah, saya dolim, ampunin saya ya Allah. Dan yang kedua, Nabi Yunus selalu membiasakan ketika waktu luangnya, ketika belum punya masalah, mendekatin Allah, banyak melakukan perintah Allah, sehingga ketika beliau mengalami masa-masa sulit, didengar dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kadang-kadang kita lalai ketika kita punya waktu luang. Kita pergunakan waktu luang tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak menyibukkan diri kita kepada Allah, sehingga ketika kita punya kesulitan, kita belum dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu teman-teman, marilah kita pergunakan waktu luang kita untuk mengenal, mendekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan nanti ketika kita mengalami masa sulit, Allah akan membantu kita dengan pertolongan Allah. Dan ketika Allah sudah membantu kita, tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.